Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat belajar bersama. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan antara aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik dari pendanaan, dari hutang, atau dari ekuitas. Sebagai contoh, misalnya ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman hutang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut sebagai kewajiban dan ekuitas. Maka jika digambarkan dengan rumus dasar akuntansi, formulasinya adalah sebagai berikut. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berikut adalah unsur persamaan akuntansi. Yang pertama adalah aktiva, yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya adalah kas, piutang, gedung, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah hutang, merupakan kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya, hutang pembelian kredit. Lalu yang ketiga, modal, hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Modal awal selalu tetap atau tidak berubah, dan sebagai gantinya, timbul elemen-elemen pendapatan, biaya, setoran, dan prive atau pengambilan, sehingga persamaannya menjadi aktiva sama dengan hutang ditambah modal, ditambah pendapatan dikurangi biaya, lalu ditambah setoran, dan dikurangi prive. Berikut adalah contoh persamaan akuntansi. Nyonya Ayu menyetorkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon Ayu miliknya. Maka jika ada transaksi seperti ini, pengaruh dari transaksi tersebut adalah aktiva kita bertambah dalam bentuk kas sebesar Rp1.000.000, lalu di sebelah kanan di sisi ekuitas atau modal itu akan bertambah sebesar Rp1.000.000, sehingga posisi aktiva dan posisi hutang dan modal itu sama, yaitu nilainya Rp1.000.000. Contoh persamaan akuntansi berikutnya adalah membeli secara tunai peralatan salon seharga Rp300.000. Dari transaksi di atas, kita akan melihat pengaruh dari transaksi tersebut adalah aktiva kita dalam bentuk kas berkurang sebesar Rp300.000 karena kita belikan peralatan salon sebesar Rp300.000. Otomatis nilai yang ada di aktiva itu akan balance, kas berkurang Rp300.000, lalu peralatan akan bertambah Rp300.000. Contoh persamaan akuntansi selanjutnya adalah dibayar uang sewa ruko untuk bulan Januari sebesar Rp100.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah karena kita membayar sewa ruko yang dianggap sebagai biaya, maka kas kita akan berkurang sebesar Rp100.000. Lalu yang berkurang lagi adalah modal sebesar Rp100.000. Jadi posisi aktiva dan liabilities dan ekuitas itu sama, berkurang Rp100.000. Sekarang kita lihat contoh persamaan akuntansi yang keempat. Dibeli secara kredit dari toko makmur peralatan salon seharga Rp500.000 dan perlengkapan salon seharga Rp200.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah aktiva kita dalam bentuk peralatan salon bertambah sebesar Rp500.000, dicatat di sisi aktiva. Begitu juga dengan perlengkapan salon sebesar Rp200.000, kita catat di kolom aktiva di perlengkapan. Lalu apa yang bertambah di sisi liabilities-nya atau ekuitas? Nah,
Dari transaksi tersebut akan berpengaruh bertambahnya jumlah hutang usaha sebesar Rp700.000. Selanjutnya, dipinjam uang dari bank dengan menandatangani sebuah wesel jangka 3 bulan, bunga 12% per tahun dengan nilai Rp750.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kas kita akan bertambah sebesar Rp750.000, lalu yang bertambah adalah di sisi liabilities, yaitu hutang wesel bertambah sebesar Rp750.000. Berikutnya, menyelesaikan pekerjaan merias pengantin putri dengan nilai Rp450.000 dan langsung dibayar tunai. Dari pengaruh transaksi tersebut, kita akan menambah jumlah kas sebesar Rp450.000 karena dibayarkannya tunai. Sedangkan yang bertambah lagi di sisi sebelah kanan adalah ekuitas atau modal sebesar Rp450.000. Selanjutnya kita lihat contoh yang berpengaruh terhadap kas piutang usaha serta modal, yaitu diselesaikannya pekerjaan merias pengantin untuk Ibu Hani sebesar Rp550.000, diterima tunai sebanyak Rp250.000, dan sisanya akan dilunasi di bulan Februari. Maka pengaruh dari transaksi tersebut adalah bertambahnya kas sebesar Rp250.000 karena dibayar tunai, lalu bertambahnya piutang usaha sebesar Rp300.000 karena ada pelunasan yang akan dibayar di bulan Februari. Lalu yang bertambah berikutnya adalah modal atau ekuitas sebesar Rp550.000. Berikutnya kita lihat lagi contoh yang berpengaruh terhadap kas dan hutang. Diangsur hutang kepada toko makmur sebesar Rp200.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah karena kita membayar hutang, maka kas kita berkurang. Kas berkurang sebesar Rp200.000. Lalu, di sisi sebelah kanan di liabilities, hutang kita pun akan berkurang sebesar Rp200.000. Contoh persamaan akuntansi selanjutnya adalah dibayar rekening listrik untuk bulan Januari sebesar Rp75.000. Dari transaksi di atas, kita dapat melihat pengaruh transaksi tersebut adalah karena adanya pembayaran beban listrik, maka kas kita akan berkurang sebesar Rp75.000, lalu ekuitas atau modalnya berkurang sebesar Rp75.000. Selanjutnya diterima dari Ibu Hani angsuran hutangnya kepada salon sebanyak Rp150.000. Dari transaksi ini kita dapat lihat adanya pembayaran hutang dari customer kepada salon yaitu sebesar Rp150.000. Dampaknya adalah kas kita akan bertambah sebesar jumlah yang dibayarkan yaitu Rp150.000, lalu piutang usaha kita yang sebelumnya sudah terjadi di transaksi-transaksi yang lalu akan berkurang karena adanya pembayaran yaitu sebesar Rp150.000. Jadi kondisi di aktiva itu antara kas dan hutang ini berlawanan, yang di kas bertambah sedangkan di piutang usaha berkurang. Jadi secara keseluruhan total aktiva sama dengan liabilities plus ekuitas, jadi tetap balance. Kali ini kita akan melihat sebuah transaksi terjadinya prive atau penarikan uang tunai oleh pemilik usaha. Di sini ada transaksi diambil uang tunai oleh Nyonya Ayu sebesar Rp100.000 untuk kepentingan pribadi. Kalau ada transaksi seperti ini, berarti ini transaksinya adalah transaksi prive atau penarikan dana oleh pemilik usaha. Maka dampaknya adalah kas kita akan berkurang sebesar Rp100.000, lalu modal kita juga akan berkurang Rp100.000. Selanjutnya dibayarkan bunga atas wesel untuk bulan Januari sebesar Rp7.500. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah berkurangnya nilai kas sebesar Rp7.500, lalu berkurangnya modal karena adanya beban pembayaran bunga atas wesel sebesar Rp7.500. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah pengaruh setiap transaksi dapat dinyatakan dalam penambahan dan atau pengurangan dua atau lebih
pos dalam persamaan akuntansi. Lalu persamaan akuntansi itu harus selalu seimbang antara nilai aktiva sama dengan pasiva dan modal, atau nilai aset sama dengan liabilities dan modal. Untuk persamaan-persamaan akuntansi yang telah kita buat di atas, itu baiknya memang dibuatkan di dalam satu tabel transaksi. Jadi mencatat dari awal transaksi sampai dengan akhir transaksi. Kita lihat di sini, antara nilai aktiva itu harus sama dengan penjumlahan liabilities ditambah dengan ekuitas. Jika di sini aktivanya dengan total 2.800.967.500, maka liabilities plus ekuitasnya pun harus jumlahnya sama. Ini tinggal ditambahkan saja, maka harus seimbang antara aktiva dengan liabilities plus ekuitas. Jika sudah benar, maka kita bisa ke tahapan selanjutnya. Karena pada dasarnya persamaan akuntansi ini sifatnya hanya membantu kita dalam proses pembuatan jurnal. Baik rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan bahwa mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut dengan pendebitan. Sedangkan mencatat di sisi kredit rekening maka disebut pengkreditan.